u'jibta فإنك إن أعجبت بعبادتك وقلت وفقني للعبادة لحبي له فيقال ومن فرض الحب في قلبي فستقول هو الحب والعبادة قلت لهما نعمتان من عندي ibtada'aka بهما من غير استهزاء بهدي من جهدي إذ لا وسيلة لك ولا علاقة فيكون الإعجاب بجوده إذ أنعم بوجودك ووجود صفاتك وبوجود أعمالك وأسباب أعمالك فإذا لا معنى لعجب العابد بعبادته وعجب العالم بعلمه وعجب الجميل بجماله وعجب الغني بغناه لأن كل ذلك من فضل الله تعالى وإنما هو محل فيضان فضل الله والله أعلم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ada satu bentuk, coba ya, gak usah rame ya, gak usah ngomong. Ada satu bentuk kesombongan, yaitu sombong karena sebab ilmu. Dan ini adalah paling besarnya penyakit sombong nih. Hah? Ini adalah paling parahnya penyakit ini. Sulit untuk diobati, sulit kecuali dengan upaya yang keras, ya, upaya yang besar. Kenapa? Karena ilmu itu bernilai tinggi di sisi Allah dan juga bernilai tinggi di sisi manusia. Ilmu itu lebih dihargai daripada harta, daripada ketampanan dan selainnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu itu adalah sebab diangkatnya derajat manusia. Ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Tapi ada orang yang kebablasan dikasih ilmu, tidak digunakan dengan sebenarnya. Sama dengan harta, kadang-kadang dikasih harta tidak digunakan untuk sebenarnya. Itu Nabi menyatakan, karena itu Ka'bul Ahbar menyatakan inna lil ilmi tughyanan ka tughyanil mal. Ada satu kesalahan karena sebab ilmu sebagaimana ada kesalahan yang dilakukan karena sebab harta. Kalau orang kesalahan dalam menaruh harta, ya habis hartanya begitu saja mungkin ya. Tapi kalau orang yang punya ilmu salah dalam berfatwa misalnya, dalam mengeluarkan ilmu itu salah, ini akan menjadi satu kesalahan yang sangat besar. Nah, karena itu dikatakan al-alim idza zalla bi zallatil alam. Orang alim itu kalau salah, alam semuanya akan ikut salah karena kesalahannya dia. Nah, disinilah ilmu itu adalah sangat penting dan kedudukannya sangat tinggi. Lah, sombong dengan ilmu itu adalah sangat berbahaya. Baik. Gimana caranya untuk membendung diri daripada penyakit sombong karena ilmu? Dibilang ada dua hal. Yang pertama, ketahuilah bahwa Allah akan mempertanggungjawabkan dengan ilmu tadi itu di hari kiamat lebih daripada yang hartanya, daripada selainnya. Orang yang kaya harus bertanggungjawabkan. Orang yang pejabat harus tanggung jawab. Orang alim juga harus bertanggung jawab. Gimana dia menggunakan ilmunya? Pertanggungjawabannya sangat besar di sini. Karena itu nanti di hari kiamat ada beberapa orang alim bukan diangkat derajatnya oleh Allah, tapi digeret ke neraka. Sehingga Nabi
menyatakan yu'tah bil alim yaumal qiyamah ilan nar fatandaligu agtabuhu ay am'a'uhu. Nanti ada beberapa orang alim digeret ke neraka, dikeluarkan isi perutnya, ini keluar semuanya isi perutnya, jadi mengerikan sekali. Fayudaru bihi kama yudaru bil himar birraha, dikelilingkan ini orang yang alim ada di jahanam, ada di neraka sebagaimana himar dikelilingkan untuk menggiling gandum. Yang di neraka ini sudah payah, adabnya begitu keras, tapi melihat orang yang lebih keras ini kaget. Dilihat sama orang neraka, ternyata ustadznya ini, syekhnya ini. Hah? Fayatifu bi ahlan nar, fayaqulun malak, kenapa kamu? Bukankah ente yang dakwah kepada kami, yang ngajarkan kami? Qala kuntu amur bil khair wala ati wa anha 'anil syarr wa ati. Aku yang dulu mengajak orang berbuat baik tapi enggak berbuat baik. Aku dulu yang mencegah orang berbuat jelek tapi aku melakukan kejelekan. Tuh. Hah? Banyak sekali di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan orang-orang yang alim karena tidak mengamalkan ilmunya, karena tidak menggunakan ilmu dengan semestinya, sehingga bukan dia tadi itu dipanggil dengan nama-nama mulia tapi dengan kehinaan. Ada yang dipanggil, ada yang disebut mereka itu sebagai himar, membawa kitab, keledai bawa kitab. Mathul ladina yahmilu tawrata tsumma lam yahmiluha kamathil himar yahmilu asfara. Ada yang disebut juga seperti Bal'am Ba'ra sebagai anjing. Itu adalah anjing. Famathaluhu kamathil kalbi in tahmil alayhi yalhath au tatrukhu yalhath. Itu semuanya adalah karena sebab apa? Menggunakan ilmu untuk urusan duniawi. Karena Bal'am Ba'ra dikatakan fa akhlada ilal ard wattaba'a hawa. Ilmunya digunakan untuk mengkais duniawi dan mengikuti hawa nafsu, akhirnya jadi anjing. Kenapa anjing? Intahmil aliyal hat atau tatuklihat, kamu bawa itu anjing juga menjulurkan lidahnya, kamu tinggal juga menjulurkan lidahnya. Artinya anjing kota, anjing hutan sama menjulurkan lidah, karena tidak ada binatang buas yang menjulurkan lidah melet itu kecuali anjing. Yang lainnya enggak, hanya anjing. Mau kenyang ya melet, lapar ya melet, di hutan melet, di kota melet, terus melet. Begitulah. Dikasih ilmu sama enggak dikasih ilmu sama orang duniawi, bukan orang semakin zuhud. Itu adalah anjing kata Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau sudah demikian, orang yang beralim itu mau sombong dengan apa? Adakah orang alim yang tidak mengikuti hawa nafsu sekarang? Alim yang mana sekarang yang sudah menjalankan kebaikan yang sudah ia ajarkan kepada orang lain? Artinya jangan ente merasa pede jadi warathatul anbiya. Jangan-jangan ente baca ini hadis-hadis yang model demikian ini, khawatir kamu termasuk orang alim yang digeret ke neraka nanti. Kenapa? Ente pinter ngajar khair tapi ente nggak melakukan khair. Ente pinter ngajarkan manahi tapi ente perlaku manahi. Seharusnya tidak sombong orang alim, selalu ketakutan. Jangan-jangan saya demikian. Jangan saya yang termasuk digeret ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang raja atau presiden yang di situ banyak musuhnya. Dia jangan merasa aman. Raja nggak mungkin dong dibunuh, presiden nggak mungkin dong akan dibunuh. Jangan, lebih banyak musuhnya daripada orang biasa. Karena itu dia tadi itu akan menjaga bagaimana mengatur siasat untuk dia tadi itu aman daripada musuh-musuhnya. Begitu juga orang yang alim, yang dia tadi itu akan dijadikan warathatul anbiya, orang pewaris Nabi itu dan ini. Itu banyak musuhnya.
Nah, di sini harus betul-betul dia waspada, jangan sampai akhirnya dia terkuasai sama syaitan dan hawa nafsunya. Sama dengan orang punya harta, itu lebih banyak musuhnya daripada punya harta. Mau colong apanya kalau nggak punya harta? Pencuri, perampok, pencopet, semuanya kan mengancam, membidik orang yang punya harta. Nah, dia tadi itu harus waspada. Siapa yang berdekat dengan aku ini? Ada apa ini kok mepet-mepet sama anak ini? Itu dan ya, begitu. Begitu juga orang yang alim. Ini kok moro-moro deket ini. Waktu mau pemilihan kok langsung deket ini. Ada apa ini? Seharusnya begitu, bukan langsung diterima, Wan. Nah, harus hati-hati. Jangan-jangan ini mempengaruhi saya. Jangan-jangan akan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti di akhirat orang yang alim yang nggak ngamalkan ilmunya itu nanti di akhirat pingin jadi jahil di dunia. Seandainya anak jahil ya enak ya kata dia. Bahkan kalau perlu ingin jadi babi di dunia. Kenapa? Karena keadaannya lebih jelek daripada babi. Kalau babi akan dijadikan tanah di akhirat. Tapi kalau orang yang alim ini kan akan menjadi bahan bakar neraka itu. Alhamdulillah minta. Karena itu awas hati-hati yang panggil ustadz. Awas, hati-hati yang panggil alim, da'i, kiai, atau yang lainnya. Awas, hati-hati. Jangan sombong ente. Karena belum tentu ente adalah orang pilihan Allah. Jangan-jangan termasuk yang digeretkan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu di antara mereka menyatakan, ya laitani lam talidni ummi. Ya? Seandainya aku tidak dilahirkan sama ibuku ya. Ya laitani kapsyan yadbahuni ahli. Seandainya aku seekor kambing ya, kemudian dipotong oleh keluargaku dimakan, itu lebih baik ya. Ya laitani kuntu tairan ukal. Seandainya aku adalah burung atau ayam yang dimakan. Ya laitani lam aku syai'an madhkura. Ya laitani waduh, macam-macam banyak itu. Kenapa? Ketakutan. Orang seperti itu ketakutan, ente kok merasa aman. 6. Yang kedua, orang kalau sudah punya ilmu seharusnya dia sadar yang pantas sombong itu cuma Allah. Hah? Siapa yang sombong yang bukan Tuhan itu sombong akan dimurkai oleh Tuhan Allah. Nah seharusnya kan dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah, bukan menjadi orang yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Kok sombong dia? Hah? Dikatakan al-'azamatu ridai wal kibriya'u izari. Allah menyatakan keagungan itu adalah ibarat ridaku, kesombongan itu ibarat daripada sarungku. Artinya itu hak Tuhan. Faman naza'ani fima ghasamtu. Siapa orang yang mengambil sifat itu dariku, aku akan hancurkan dia, kata Allah. Ada riwayat khasamtu. Aku akan celakakan, aku akan musuhi dia. Nah, seharusnya dia mencari pangkat di sisi Allah bukan dengan menyombongkan diri dengan ilmunya, tapi menjadi tawadhu. Begitu seharusnya. Nah, kadang-kadang dia menjaga image. Anak alim. Siapa ini? Sehingga kadang-kadang yang batil tetap ia lakukan karena kesombongannya. Kenapa? Warathatul anbiya berarti halal semuanya, itu yang batil. Yang haram itu semuanya berarti halal bagi dia. Enggak ada pewaris Nabi begitu. Pewaris Nabi itu adalah mewaris zuhudnya Nabi, waraknya Nabi, dan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, awas hati-hati jangan menjadi orang sombong, karena orang yang sombong tadi itu adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang alim misalnya, seorang yang alim jika melihat orang yang jahil, maka dia jangan sombong, merasa hebat daripada dia. Ya Allah, kalau aku yang punya ilmu maksiat kepada Allah, maka jahil ini lebih baik daripada aku. Kenapa? Karena dia maksiat karena kebodohannya. Sedangkan aku maksiat padahal aku tahu, dan itu akan lebih berbahaya. Itu seharusnya. Kalau dia tadi itu bertemu dengan orang yang lebih tua misalnya,
Dia jangan melihat segi kelebihan dia, kelebihannya atau kekurangan orang tua tadi itu. Tapi dia melihat, ya Allah, ini sholat sebelum aku. Karena dia lebih tua, lebih banyak sholatnya dia, lebih banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih banyak perbuatan taat, sehingga orang tadi itu tetap tawadhu kepada orang yang lebih tua daripada dia. Dia merasa sombong, anak ustadz, hatta orang tua nggak dihargai. Ya jangan begitu, hargai dia, lebih banyak berzikir daripada kamu, lebih banyak ibadah daripada kamu. Kalau melihat yang lebih muda atau anak kecil misalnya, ya jangan maksiat. Ya Allah, aku maksiat sebelum dia. Aku sudah melakukan dosa sebelum dia. Umurnya dia masih 15 tahun. Dari balik mungkin 3 tahun atau 4 tahun. Kalaupun dia berdosa masih 4 tahun, anak sudah 40 tahun. Sudah puluhan tahun anak berbuat dosa. Astaghfirullahaladzim, dia lebih baik daripada aku. Tawadhu hatta kepada orang yang lebih kecil. Begitu seharusnya. Kalaupun dia tadi melihat orang kafir atau mubtadi, jangan sombong juga. Ya, jangan sombong juga. Terus gimana? Enggak tahu. Mungkin orang kafir itu masuk Islam di akhir umurnya, husnul khatimah. Sedangkan dia di akhir umurnya dicabut Islam, maslubul Islam, mati su'ul khatimah. Belum tahu juga, ada jaminan inti muslim sekarang ini akan mati dalam keadaan Islam? Enggak ada jaminan, saudara. Sehingga tawadhu kepada semua orang. Lalu terus gimana? Masa kita mau cium tangannya orang kafir? Bukan. Tawadhu itu bukan model begitu. Tawadhu, kamu tadi itu jangan merasa diri kamu hebat dan meremehkan orang lain. Itu tawadhu. Lah kalau kamu tadi itu terlalu merendahkan diri, misal ente ustadz, ente kiai, ada misalnya supir atau petani datang ke rumahnya, ke kamu misalnya, wih kamu cepak sandali, kemudian kamu tadi, ya itu bukan tawadhu, takhasus namanya, itu tidak benar. Itu kamu menjatuhkan diri, itu nggak benar. Jangan merasa lebih hebat daripada yang lain, dan jangan merasa orang lain lebih rendah daripada kamu. Itu tawadhu. Nah, itu tawadhu. Yang lainnya, a'tikul ladzi haqqin haqqah. Semuanya dikasih haknya. Oh, haknya ulama segini saya harus memberikannya. Oh, haknya orang awam segini harus saya memberikannya. Oh, haknya orang lebih tua segini saya harus menghormatinya. Oh, haknya anak lebih muda segini saya harus menyayanginya. A'tikul ladzi haqqin haqqah. Ya, berlebihan juga enggak boleh, mengurangi juga tidak boleh haknya. Tapi tawadhu itu bukan berarti takhasus atau tadallul, tapi tawadhu tadi itu adalah tidak merasa dirinya lebih hebat daripada yang lainnya dan tidak merasa orang lain lebih hina daripada dia. Wallahu a'lam. Ya Allah. يا ربي وفقنا لما تحب وترضى. يا صاحبي إن دمع اليوم ينهمل على الخدود حكاه العارض الهطل وفي الفؤاد وفي الأحشاء نار أسان إذا ألم بها التذكار تشتعل على الأحبة والإخوان إذ رحلوا إلى المقابر والألحاد وانتقلوا كنا وكانوا وكان الشمل مجتمعا والدار آهلة والحبل متصل حدا بهم هاذم اللذات في عجل فلم يقيموا وعن أحبابهم شغلوا ولم يعوجوا على أهل ولا ولد كأنهم لم يكونوا بينهم نزلوا
إني لأعجب للدنيا وطالبها وللحريص عليها عقل هبل غافل ليس بالمغفول عنه وإن طال المدى غره الإمهال والأمل ناس لرحلته ناس لنقلته إلى القبور التي تعيا بها الحيل فيها السؤال وكم هول وكم فتن للمجرمين أنهم عن ربهم غافلون وفي القبور نعيم للتقي كما فيها العذاب لمن في دينه دخلوا كل الحزين الذي يبكي أحبته ابكي لنفسك إن الأمر مقتبل فسوف تشرب بالكأس الذي شربوا بها إن يكن نهل وإن عللوا فاغنم بقية عمر مر أكثره في غير شيء فمهلا أيها الرجل أما ترى القوم قد راحوا وقد ذهبوا من معشر زانهم علم به عملوا من آل علوي سادات الأنام من البيت المطهر لا شك ولا جدل كانت تريم بهم تزهو مساجدها ودورها وكذا الأقطار والسبل تبكي إذا فقدوا منها وحق لها إذ هم مراهمها إن خيفت العلل والأمن واليمن فيها للنزيل بها والواردين إذا جاءوا وإن قفلوا مثل الشريف المنيف الهندوان شها بالدين والعلم نعم الخاشع الوجل صافي السريرة براق الأسرة مخفوض الجناح لأهل الخير مبتذل نعمر الوقت بالأوراد حافظه بالعلم والذكر لا عجز ولا كسل هو الصفي الوفي الأخ من قدم على الصفاء والوفاء إن شئتم فسلوا السيد الفاضل ابن السادة الفضلاء الصالحين بهم حي الهدى خضلوا
عليه وآه بعده وعسى يثبت الله إن السفر مرتحل فالله يرحمه والله يكرمه ويرضى عنه وجنات العلا نزل والله يخلفه بالخير في عقب مبارك وذوي ود به ثكلوا والأقربين وأهل القطر أجمعهم إذ فقدوا أمثاله خطب له زعلوا والحمد لله لا يبقى سواه ولا يرجى سواه عليه الكل متكل ثم الصلاة على الهادي محمد المبعوث بالحق مختوما به الرسل ثم الصلاة على الهادي محمد المبعوث بالحق مختوما به الرسل والآل والصحب ما لاح الصباح وما هب النسيم فمال البان والأثل والحمد لله رب العالمين. أحمد بن عمر في وفاة أحمد بن عمر الهندوان. إيه. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على المعلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وقبل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغافل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون كل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى وعلى الصحب مصابيح الورى. اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا صلى الله عليه رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وحبايبه واخواننا من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على عباد رسول الله وازواج رسول الله واصحاب رسول الله والتابعين وتابعين من تبعهم باحسن دين لا سيما خلف الراشدين سادتنا ابي بكر وعثمان عليه السلام فاضل الله سيدنا ابو بكر وعثمان حسن اسحاق وزوج علي بن محمد يعبد الصالح بن سلمة رضا سيدنا اسماعيل سيدنا عمرو بن محمد بن سلمة الله حميد سيدنا الأعظم الفقير مقدم محمد بن علي بن سلمة بن الغيوري ما أخونا محمد الرحمن محمد بن عبد الرحمن سيدنا السقاف وسبوك السكر من الله شاء قد بما عبد الله رسول الأكبر وابن فخر ويسالم قد ربنا شفق قد جيلانا من السيدين والمسلمين المحلتين والفقهاء والعلماء العامة عبد الرحمن محمد عاشر يوسف بن عبد الحسن محمد محمد عاشر باشا ثم أحمد بن عمر الهندوان ثم القبلي شاوات وحداد ثم الحبيب بدر كل ما كان
علي بن محمد بن حجة الإسلام بحامد محمد والكون من حنت رواحهم مما شرقنا الرسول صلى الله عليه وسلم البلدة ثم رسول الله ثم قام الحمد جعفر سيدنا وسلم وسلم وبركاته بركاتهم وأسرار من ورهم أن الله يجعل علومنا نافعة إن شاء الله قلوبنا واعية ويجعل علومنا حجة لنا لا حجة علينا شهيد لنا لا شهيد لنا رزقنا العام علم بما جهلنا والعمل بما علمنا والإخلاص في أعمالنا وتقبل جميع الصالحات وعنتنا السيئات جميع الحاجات وجزنا البنين والبنات بجسنا مع السادات وحاول الحال المسلمين إلى أحسن حال وفقنا وإياهم صلى العمل والأقوال وينصر الإسلام والمسلمين اهدنا ويجمعين وفينا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين وعلى هدنا يكون صالحا ونصلح والآباء ومن هو الصالحون ومن أصحاب الوقت ومن زمان في ذي ساعة وإنما قصد قصدنا ومطلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Investasi sensasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi klinik dan apotek Al-Maunah Kota Pasuruan berada di tempat yang sangat strategis, yaitu di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Kota Pasuruan. Saat ini masih sewa. Dan insya Allah segera kita beli dengan harga 7,5 miliar. Oleh karena itu kami menawarkan kepada kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, investasi sensasional. Kami cari 200.000 orang investor akhirat. Dengan hanya berdonasi tiap bulannya Rp10.000 saja, maka insya Allah dalam jangka waktu 4 bulan dengan izin Allah akan terkumpul dana yang kami perlukan untuk pembelian lokasi klinik dan apotek Al-Maunah. Kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, mari kesempatan emas ini jangan dilewatkan dan jangan disia-siakan. Hanya Rp10.000 per bulan. 4 bulan Anda telah memiliki investasi akhirat berupa klinik dan apotek Al-Maunah yang pahalanya insya Allah terus mengalir sampai akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Jika anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Bersatu kita mampu, kebersamaan insya Allah merubah yang berat menjadi ringan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.